Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya tentang penetapan 1 Ramadan dengan hisab itu ada dalilnya atau tidak. Baik. Jadi begini, hukum asal di zaman Nabi ketika menentukan 1 Ramadan itu dengan ru'yah, bukan ru'yah ya, tapi ru'yah. Ru'yah itu melihat, dengan melihat hilal. Nabi sendiri mengatakan, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Tetapi kalau kemudian kita tidak melihat hilal, maka diperintahkan untuk ikmal. Ikmalnya bagaimana? Maka menjadikan iddat Sya'bana salasin. Sya'ban dijadikan menjadi 30. Dalam riwayat yang lain fakturulah, kira-kirakanlah. Nah, ini ketika hilal tidak terlihat. Kemudian dalil untuk hisab. Nah, dalil untuk hisab itu salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Yunus. Nah, dalil hisab pertama tadi ikmal, menggenapkan, yang kedua fakturullah, yang ketiga misalnya untuk surat Yunus. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Nah, di situ Allah menjelaskan, Allah menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, bulan itu bercahaya ya. Matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan sudah meletakkan manazilnya. Nah, apa sesuai dengan garis orbitnya, garis edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Untuk mengetahui bilangan perhitungan, untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Kemudian lagi terkait dengan penentuan ini, memang seperti yang kita ketahui, termasuk sholat wajib pun hukum asalnya adalah ru'yah. Jadi hukum asal sholat wajib itu ru'yah. Kapan subuh? Saat matahari, saat fajar terbit. Nah, kapan zuhur? Saat matahari sudah tergelincir. Kapan maghrib? Saat matahari tenggelam. Kapan asar? Saat bayangannya sudah sama atau lebih panjang dari aslinya. Kapan isya? Saat cahaya merah sudah hilang. Itu hukum asalnya. Tetapi praktek manusia hari ini jarang yang ru'yat. Nah, praktek manusia hari ini itu kapan isya? Lihat jadwal. Kapan subuh? Lihat jadwal. Kapan zuhur? Lihat jadwal. Kapan asar? Lihat jadwal. Nah, jadi memang hukum asal dalam perhitungan di zaman Nabi, baik untuk sholat, untuk puasa atau yang lain, itu adalah ru'yat. Dan tidak dipungkiri bahwa praktek manusia hari ini di dalam perhitungan, di dalam menentukan waktu-waktu itu saat ini menggunakan hisab. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bulanan perlu diterapkan enggak, sudah ada hisab itu? Pribun? Bulanan perlu diterapkan enggak, sudah ada hisab itu? Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bulannya perlu diteropong enggak kalau sudah ada hisab? Jadi prinsipnya yang namanya ru'yat itu adalah hukum asal, hukum pokok. Dan itu untuk mengoreksi hisab itu ya dengan ru'yat. Contoh, ketika pada saat matahari misalnya belum tergelincir, tapi di kalender sudah ditetapkan waktu zuhur. Nah, karena bisa jadi itu menggunakan waktu yang lama, kemudian kopas edit atau waktunya sepanjang masa, tetapi ada pergeseran, bisa sangat mungkin. Maka kemudian ru'yat itu tetap menjadi hukum asal. Sehingga termasuk jadwal sholat sepanjang masa itu juga bisa jadi keliru. Maka perlu juga dicocokkan dengan ru'yat, sehingga ru'yat neropong bulan dengan hisab itu tidak bisa dipisahkan. Ru'yat perlu hisab, hisab perlu ru'yat. Itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini, kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru kadza wa kadza. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya
Menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain, tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek ru'yat. Yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana. Kenapa nggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan, ataukah di atas 3 di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan? Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustaz Adi anti pemerintah. Ini. Awas nih. Jewer tuh. Nggak ada begitu. Dah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah tuh. Ustaz Adi Muhammadiyah. Awas tuh. Jelas ya? Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu nggak intelektual nanti. Jadi begitu beda nih. Ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi nggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silahkan, mau hari Ahad silahkan, sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah. Paham di sini? Bedanya, Badui itu melihat, nggak menghisap. Itu bedanya. Karena Badui tersebut melihat, tidak menghisap. Yang disyariatkan dalam penentuan satu awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal. Hisab itu hanya bisa menentukan hilal ada atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidak. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa in humma alaikum. Kalau hilalnya ada tapi terhalangi awan, Sya'ban 30 hari. Sama seperti kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau ada hilal dihalangi oleh awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwasanya jadi patokan bukan adanya hilal, tapi apa terlihatnya hilal. Jadi terlihat sama seperti gerhana. Gerhana itu Pak, secara astronomi kita tahu ada gerhana. Tapi kalau ternyata di kampung kita semua mendung nggak kelihatan gerhana, nggak ada sholat gerhana. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, jadi yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak. Dan di zaman Nabi sudah ada orang ahli hisab. Sudah ada zaman sahabat, sebagian sahabat ahli hisab. Banyak orang Romawi masuk Islam, kemudian orang Persia mereka juga ahli hisab. Namun mereka tidak menjalankan praktek hisab. Hisab itu membantu untuk menentukan mungkin terlihat atau tidak. Membantu, tapi bukan menentukan. Paham Pak ya? Jadi hisab itu membantu. Contoh, seperti tahun ini sebagian organisasi mengatakan nanti malam hilal -2 di bawah cakrawala setelah terbenam, maka nggak mungkin kelihatan. Menurut apa? Hisab ini membantu, kemungkinan besar tidak kelihatan hilal. Tetapi tetap kita harus melihat hilal karena itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian contoh di tahun yang lain kata sebagian organisasi hilal menurut hisab kami akan nampak 2 derajat di atas cakrawala. Ini sangat mungkin tapi sangat tipis kelihatan atau tidak. Maka orang selalu lihat, kalau terlihat puasa, kalau enggak puasa. Dan terlebih lagi ternyata orang-orang yang pakar hisab ternyata ada khilaf di antara mereka. Ada 4 metode hisab. Ada 4 metode hisab. Ini ditulis dalam buku-buku hisab. Oleh karena yang pernah terjadi di Arab Saudi, ada sebagian ahli hisab mengatakan tahun ini tidak mungkin terlihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat apa? Hilal. Ya, jadi intinya hisab itu ilmu kemajuan teknologi sangat membantu kita untuk bisa mengetahui hilal sudah ada atau belum, tapi untuk menentukan satu Ramadan hilalnya harus terlihat atau tidak. Bahkan kalau hilalnya ada terhalangi awan tidak bisa satu Ramadan. Tayyib, demikian nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir.
Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ndak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih pernambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih tak ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngajak uang. Aneh-aneh. Ngon Alokman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatul Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu?
Diumumkan, nah, engko nek gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong belan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gue pas ngantuk, gue ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal buruce ngene pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin. Itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah, itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nah, wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak saban dia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NO Senin. Bareng jari NO nama mang ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal ngaku ngitunge. Paham ya dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dene ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakduru lah, bukan fa'akmilu tapi fakduru lah. Kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan.
Lho kayak agak tau mikir tok kono tuh. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah, anak ora semenengah. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tuh mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tuh mazhab NU. Lah NU di mazhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Muni Syafi'iyah. Nah, kira-kira bahasa mutakoki mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Kamu ini piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya ta ora? Lho gak kira-kira. Aneh-aneh.